kita berdoa dulu nggih. Oke, Mayu silakan pimpin doa. Materi yang kemarin kita belajar bagian tubuh tumbuhan. Masih ingat nggih? Bagian tubuh tumbuhan yang kemarin kita ajarkan ada apa saja? Akar, batang, daun. Masing-masing bagian tadi anak-anak sudah tahu dan paham fungsinya nggih? Sekarang kita akan menginjak materi selanjutnya, yaitu fotosintesis penting bagi makhluk hidup di bumi. Yuk dikeluarkan bukunya. Oke anak-anak, semua sudah membuka halaman 12. Halaman 12 dibuka ya. Kalau kemarin kita mempelajari tentang akar, batang, dan daun ya, yaitu yang kita pelajari fungsinya, hari ini kita akan mempelajari khusus tentang daun. Kalau kita bicara tentang daun, pasti kaitannya erat dengan fotosintesis. Kemarin masih ingat fungsi daun ini apa? 1. Sebagai tempat terjadinya fotosintesis. 2. Tempat terjadinya pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Bagus, masih ingat semua nggih? Oke anak-anak, sekarang Bu Nita tanya, kalau kamu lihat tumbuhan, kira-kira tumbuhan itu mendapatkan makanannya caranya piye? Tumbuhan itu cara mendapatkan makanannya berbeda dengan hewan dan manusia, mboten? Yuk semuanya dijawab, beda atau sama? Beda. Kalau manusia jelas ya, manusia bisa memasak ya, pergi ke pasar membeli sayur-sayuran, tekan rumah dimasak. Hewan bisa memangsa ya, bisa dengan cara memakan tumbuhan ya. Nah, nek tumbuhan cara mendapatkan makanannya piye? Ayo siapa yang bisa? Kaila. Dengan cara fotosintesis, Bu. Dengan cara fotosintesis. Betul ya, kasih tepuk tangan. Dengan cara fotosintesis. Fotosintesis itu merupakan dapur bagi tumbuhan ya. Nek manusia memasak itu duwe dapur dhewe, tumbuhan yang ono dapurnya di mana? Di daunnya itu ya. Jadi tumbuhan bisa menghasilkan makanannya sendiri dengan cara fotosintesis. Itulah kenapa tumbuhan disebut makhluk hidup autotrof. Autotrof itu apa? Bisa menghasilkan makanannya sendiri tanpa tergantung makhluk hidup yang lain. Beda dengan hewan dan manusia. Hewan dan manusia itu untuk mendapatkan makanannya tergantung keberadaan makhluk hidup yang lain, terutama tumbuhan. Nah, di bab ini yang akan kita bahas adalah apakah proses fotosintesis ini berkaitan dengan makhluk hidup yang lainnya. Itu nggih? Oke. Sekarang untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu peserta didik dapat memahami kebutuhan tumbuhan melakukan fotosintesis dan hasilnya. Jadi anak-anak nanti akan kita jelaskan proses fotosintesis seperti apa, hasilnya bagaimana ya. Kemudian yang kedua,
menjaga tumbuhan di bumi. Ngopo toh kok tumbuhan itu harus dijaga? Kaitannya apa toh karo fotosintesis ya. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengkaitkan proses fotosintesis dengan makhluk hidup yang lain ya. Itu ya. Tadi di awal Bu Nita sudah mengingatkan kembali tentang fungsi daun ya, ada dua ya tadi ya, yaitu sebagai tempat fotosintesis, yang kedua pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Coba saya ini praktek, tarik nafas, yuk tarik nafas. Oke, kamu nariknya lewat hidung loh. Sing mbok tarik itu adalah oksigen. Hembuskan nafas. Nah, pasti ada keluar bau yang agak-agak gak enak. Ini apa mboten? Nah, oksigen yang kamu hirup tadi dihasilkan dari proses fotosintesis tumbuhan. Jadi oksigen yang dihasilkan tumbuhan tadi dienggo bernapas makhluk hidup yang lain, yaitu hewan dan manusia. Nah, kira-kira nek tumbuhan kuwi kepiye? Nah, fatal akibatnya nggih. Nanti itu kita bahas di setelah Bu Nita menjelaskan proses fotosintesis. Terus CO2 sing mbok tokke ya, hasil pembakaran kamu mau itu dipakai oleh tumbuhan untuk apa anak-anak? Untuk proses fotosintesis, untuk bahan proses fotosintesis. Oke anak-anak, biar lebih paham sekarang Bu Nita jelaskan tahapan proses fotosintesis. Ini gambar apa? Gambar tanaman. Ada akar, ada batang, ada daun, ada buah. Akar ya, jadi ini kamu sudah bicara tentang akar ya. Fungsinya adalah, ayo siapa bisa Manyu? Manyu bisa? Fungsi akar? Saya Bu, menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Oke, bagus ya, betul deh. Fungsi akar adalah menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Nah, air dan mineral yang diserap dari dalam tanah ini dibawa menuju batang, ya. Dari batang akhirnya menuju ke daun. Di sini di daun digabungkan dengan karbon dioksida. Karbon dioksida itu apa? Sisa pembakaran atau sisa pernapasan kamu. Sing mbok embuske tadi loh ya. Sing mau ya. Taruh CO2 yang lain apa? Contohnya ada sisa pembakaran apa? Sampah, asap kendaraan bermotor ya, asap pabrik dan lain-lain ya. Nek Bu Nita tuliskan reaksinya, air ya, air ditambah apa? Ditambah karbon dioksida. Nah, CO2 mau karbon dioksida. Nah, anak-anak harus paham iki istilahnya nek air itu adalah H2O. Ngerti nggih? Ditambah karbon dioksida itu CO2. Ini air dan karbon dioksida ini merupakan bahan fotosintesis ya. Oke, kamu bayangkan bahannya sangat simpel, sangat sederhana. Air dan zat-zat pencemaran hasil pembakaran dari manusia dan hewan diolah oleh tumbuhan ya. Jadi tumbuhan itu perannya sangat penting untuk mengatasi atau mencegah pencemaran ya. Terus nek wes di sini ya. Di sini di dalam daun itu mengandung zat hijau daun atau yang disebut, siapa bisa ngacung yuk. Zat hijau daun ini apa? Klorofil. Ayo kok lali. Klorofil. Nah, zat hijau daun atau klorofil dengan bantuan apa anak-anak? Sinar matahari. Sinar matahari Bu Nita tulis SM ya. Sinar matahari. Air digabungkan
digabung dengan karbon dioksida atau H2O digabung dengan karbon dioksida dibantu oleh sinar matahari dan klorofil. Nah, di sini yang ada sinar matahari dan klorofil ini yang disebut dengan proses memasak, ya, memasak. Atau di sini merupakan dapur dari tumbuhan. Ya. Terus hasilnya apa? Hasilnya adalah glukosa atau karbohidrat. Ya, kita tulis glukosa mawon ya. Glukosa plus, ya, glukosa plus tanaman tadi melepaskan oksigen. Ya. Glukosa itu istilahnya C6, nanti dihafalkan lagi ya ini ya, H12O6. Oksigen itu O2. Nah, glukosa yang dihasilkan dari proses fotosintesis ini dipakai oleh tumbuhan untuk apa? Untuk proses pertumbuhan. Makanya tumbuhan bisa tambah tinggi, akarnya tambah kuat, menghasilkan buah yang kamu makan, menghasilkan tepung, biji padi dan sebagainya. Itu adalah glukosa yang merupakan hasil dari proses fotosintesis. Nah, selain bermanfaat untuk tumbuhan itu sendiri, juga bermanfaat untuk hewan dan manusia. Plus dia melepaskan oksigen atau menghasilkan oksigen. Sing mbok engko ambekan, sing mbok engko bernapas. Oke, kamu bisa membayangkan nggak nek oksigen di bumi ini berkurang? Yang terjadi apa? Panas toh. Kalau tumbuhannya berkurang terjadi pemanasan global. Oke, ada pertanyaan mungkin Reza, ada pertanyaan? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Kata Reza, apakah daun sing rupane abang ya, bukan hanya abang ya, ada yang warnanya tembaga, agak kekuning-kuningan itu mengandung klorofil? Jawabannya iya. Karena warna merah, warna tembaga itu adalah bawaan alami dari daun. Semua daun itu mengandung klorofil dan klorofil ini hanya dimiliki oleh daun. Makanya dia disebut tumbuhan autotrof. Makhluk hidup autotrof. Manusia kalau hewan tidak bisa menghasilkan klorofil. Bagus ya pertanyaannya ya. Oke, anak-anak, ini ada hasil percobaan fotosintesis ya. Kalian bisa lihat ya. Kalian kemarin sudah lihat juga di sini ada gelembung-gelembung udara ya. Gelembung-gelembung udara itu adalah hasil dari proses fotosintesis ya. Karena dari proses fotosintesis itu terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ini anak-anak nanti bisa praktekkan di rumah ya. Daun dipetik ya. Daunnya dipetik terus ditaruh di wadah yang bening terus mbok panaske ya. Mbok panaske nanti akan terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Ada pertanyaan? Yuk, mungkin Ocha ada yang mau ditanyakan? Mengapa daun yang dipetik bisa fotosintesis padahal tidak ada akarnya? Oke, pertanyaan yang bagus ya. Mengapa daun yang dipetik ya itu bisa berfotosintesis? Ya kan harus dipetik dari tanaman induk. Kok tetap bisa berfotosintesis padahal orang akare ya? Jadi waktu daun itu dipetik ya, dia masih dalam keadaan segar. Jadi kandungan air yang dibawa oleh akar tadi masih ada, sehingga proses fotosintesis masih bisa terjadi. Beda nek kowe metik daun mbok nengke 2 jam terus mbok kenggon wadah kayak gini, proses fotosintesis kemungkinan sedikit terjadinya. Gitu nggih? Jadi anak-anak, dari sini kita bisa menjawab tujuan pembelajaran kita nggih. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama tadi peserta didik memahami kebutuhan
kebutuhan tumbuhan dalam melakukan proses fotosintesis. Kebutuhan tumbuhannya tadi apa? Kebutuhannya tumbuhan tadi yaitu setelah dia menghasilkan glukosa atau karbohidrat, digunakan oleh tumbuhan itu untuk proses pertumbuhannya, ya. Kemudian dan hasil fotosintesis itu sendiri, hasilnya selain digunakan oleh tumbuhan juga dipakai oleh makhluk hidup yang lain untuk makanannya, ya. Manusia mendapatkan makanan padi ya tumbuhan. Oke. Terus oksigennya dinggo apa? Dinggo bernapas makhluk hidup yang lain, ya. Kemudian yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua, memahami dampak fotosintesis dan pentingnya menjaga tumbuhan di bumi. Tadi Bu Nita sudah jelaskan, kita ya di bumi ini jumlah tanamannya sedikit, ya otomatis kondisinya apa? Panas toh? Ini membuatkan karena apa? Jumlah oksigen yang dihasilkan itu sedikit. Gitu ya. Ada pertanyaan, Dokter? Ada pertanyaan? Kansa? Kaila? Yuk, Kaila. Apa yang terjadi jika bumi tidak ada tumbuhan? Apa yang terjadi jika bumi tidak ada tumbuhan? Bumi akan panas. Terjadi pemanasan global. Karena apa? O2-nya sedikit, ya. Maka yang perlu kita lakukan apa? Kita perlu menjaga kelestarian tumbuhan yang ada di muka bumi dengan cara yang sederhana. Contohnya apa? Yuk, contohnya apa? Merawat tanaman, ya. Orang rusak tanaman, merawat lingkungan, termasuk kebiasaanmu jangan suka membuang sampah sembarangan. Gitu nggak? Nah, nanti anak-anak setelah ini Bu Nita akan kasih tugas ya berupa lembar pertanyaan. Nanti kamu kerjakan. Setelah kamu kerjakan nanti kita bahas bersama-sama. Gitu nggak? Oke. Sudah tidak ada pertanyaan? Oke. Oke, anak-anak sudah paham semua? Tidak ada pertanyaan? Do you understand? Oke, bagus. Berarti bisa Bu Nita bagikan